pada umumnya aja. Science Direct. Oke. Nah, guys, kalau kalian mencari artikel jurnal yang terindeks Scopus, maka kalian harus masukin kata kuncinya itu dengan bahasa Inggris atau bahasa linggis ya. Pakai bahasa linggis. Misalnya di sini green marketing, ya masukin green marketing. Kalau misalnya kalau strategi pembelajaran, ya pakai bahasa juga bahasanya bahasa Inggris gitu. Setelah itu kalian search di sini, di search, kemudian teman-teman setelah kalian search, kalian di sini tuh di setting nih 5 tahun terakhir. 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir. Lalu di sini kalian tuh checklist tuh ini nih. Open access. Nah, kalau sudah open access kayak gini, nih, ini kan udah open access nih, nggak usah diapa-apain lagi, langsung tuh, udah bisa di-download nih, semuanya jadi open access. Semua orang bisa tahu cara untuk mencari artikel jurnal terindeks Scopus, tapi mereka lupa cara men-setting open access, sehingga mereka mencari artikel jurnal kok bisa kekunci, nggak bisa di-download, karena nggak tahu cara settingannya gitu. Nah, kemudian kalian view PDF, lalu tinggal download aja, guys. Itu mudahnya. Mudahnya tuh seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita ngecek dia nih kuartil berapa dari sini? Nah, gue ajarin caranya. Memang yang lebih bagus tuh kita ke website Scopus, yang lebih bagusnya. Karena biasanya Simago tuh dia kurang update. Tapi gue belakangan ini sering pakai Simago aja, lebih mudah. Nah, kalian harus bedakan apa itu artikel dan apa itu artikel jurnal dan apa itu jurnal gitu. Di dalam jurnal pasti ada artikel gitu. Nah, gue berikan contoh. Gramedia itu kan nama toko buku. Nah, itu adalah jurnal. Nah, sedangkan yang dia jual buku di dalamnya itu adalah artikel ilmiahnya, artikelnya. Artikel jurnal tuh yang jual buku tuh di dalamnya itu namanya toko bukunya itu adalah namanya artikelnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bedakan apa itu jurnal dan apa itu artikel jurnal, jurnal itu ada namanya rumah jurnal atau publishernya atau toko buku yang jualan buku, sedangkan buku di dalamnya itu adalah artikelnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, gue pakai bahasa sederhana karena sesungguhnya metodologi penelitian itu mudah. Tapi kalau diterangkan dengan bahasa ilmiah semuanya, mahasiswa nggak mudeng, teman-teman. Mahasiswa nggak mudeng, makanya gue selalu pakai bahasa yang sederhana biar mahasiswa itu mudeng gitu. Nah, kalian ambil ini nih, publishernya atau rumah jurnalnya, kalian kopas di sini, lalu masukin ke Simago di sini nih. Nah, ini gue ajarin kalian kalau kalian punya niat untuk jadi peneliti ya, atau mau ambil S2 atau S3. Nah, di sini nih sudah muncul nih ya, tinggal diklik, lalu di sini tuh muncul tuh. Nah, Q1 H-index 24. H-index itu apa? H-index itu maksudnya sudah berapa kali yang mengutip dari jurnal ini. Gitu ya. Makanya kemarin tuh kasusnya tuh ada salah satu oknum, dia bilang H-indexnya sudah berapa ribuan ya, jutaan gitu ya. Itu nggak masuk akal. Nah, ini salah satu ngecek dia sudah Q1, terus kemudian dia itu sudah H-indexnya 24, terus kemudian ini ISSN-nya gitu. Nah, maka jurnal ini bereputasi, guys. Gitu ya. Apa nih? Oh, checklistnya ya. Nggak semua bisa di-download, Kak. Nggak semua bisa di-download ya? Oh, nggak tahu sih. Nah, kemudian teman-teman untuk tadi settingannya di checklistnya, ini checklistnya. Checklistnya tuh ini nih. Sebenarnya sih sama aja sih checklistnya tuh. Ini yang tadi nih, misalnya mana dia tadi? Nah, SGR nih. SGR itu tuh sama dengan ini nih. SGR itu sama dengan ini nih, Simago nih. Sama dengan ini. Ini nih. Sama kan? Nah, sama tuh. Nah, ini checklistnya tuh yang ini. Silakan di screenshot untuk checklistnya. Hujan Kak, saya sudah dapat judul tapi buatnya nggak melalui fenomena. Nggak apa-apa kalau nggak melalui fenomena. Kak, cara-cara referensi yang prodi agama di mana ya? Referensi selain Scholar. Wah, banyak untuk selain Scholar. Banyak. Gue spill satu lagi ya. Nih, gue spill satu lagi nih. Jurnal nih. Gue spill satu lagi namanya Open Knowledge Maps. Ini nih, gue ajarin nih. Nah, yang agama ya. Ini semua jurusan ada sih. Nah, ini kalau mau belajar tentang bagaimana untuk membuat kerangka teori, nah ini Open Knowledge Map ini gue rekomendasi banget. Nah, di sini tinggal masukin aja sesuai fenomena kalian. Kalian mau fenomenanya apa gitu. Misalnya PAI, biasanya kan PAI ini misalnya strategi pembelajaran ya. Pembelajaran misalnya ya. Kita go aja di situ. Ya, nah gimana tuh Bang buat kerangka teori? Habis ini gue spill caranya ya satu-satu ya.
Aduh, banyak banget. Dosen metodologi penelitian kalian gak ngajarin ya ilmu-ilmu kayak gini ya. Makanya gue bilang, kalian follow. Nah, gue akan ajarin ilmu-ilmu yang gak akan pernah kalian dapatkan di dosen metodologi penelitian kalian. Biasanya dosen metodologi penelitian itu yang gue aneh ya. Aneh banget nih dosen metodologi penelitian. Berikan tugas, kemudian presentasi. Gila, gue bayar SPP cuman mau denger temen gue tuh presentasi yang materinya download semuanya dari ChatGPT. Dan dia gak menguasainya. Dan gue denger gitu. Dan gue denger dan berusaha memahami. Tapi gue bayar SPP. Jancok gak sih itu? Jancok gak? Jancok kayak gitu. Makanya gue bilang, belajar itu kalau mau cuma harap dari kuliah, gue yakin kalian menjadi mahasiswa yang apatis gitu. Yang gak berguna. Yang gak berguna bagi nusa dan bangsa. Karena yang memaparkan materi itu teman kita sendiri, yang kita tahu notabene juga otaknya juga gak nyampe, dan ambil materinya juga gak tahu sumbernya dari mana, kemudian dia ambil misalnya dari ChatGPT, dan kita mendengarkan dia, dan dia jawab juga di ChatGPT. Kita bertanya pakai ChatGPT, dia jawab pakai ChatGPT. Gue bayar SPP. Lucu kan? Lucu teman-teman. Itu lucu. Nah, ini cara untuk mendownload artikel jurnal tadi, teman-teman. Yang PAI, yang tadi jurusan, semua jurusan tuh di sini. Teknik maupun kesehatan tuh bisa di sini. Nih, di sini nih. Nama jurnalnya tuh Open Knowledge Maps. Oke. Baru juga kemarin dibahas sama teman. Emangnya kayak gitu, makanya kalian tuh harus belajar dari luar juga, nggak boleh berharap dari kampus ya. Nah ini caranya tuh mendownloadnya. Nah di sini tuh dia sudah bantu mapping. Di sini tuh dia mapping tuh bahwa mana strategi yang sudah banyak diteliti, mana yang paling sedikit diteliti. Ini gratis guys, ini gratis, bisa di-download tuh gratis. Ini tuh gratis. Ini caranya, ya. Oke, kita lanjutkan untuk apa tadi tuh? Membuat kerangka teori ya. Membuat kerangka teori kita lanjutkan. Membuat kerangka teori. Wow, WA gue dibaca sama mereka. Bahaya gak sih? Oke. Mana? Ini nih. Nih silakan download dulu nih. Silakan download. Kak, kalau aku jurusan ekonomi, tutor ambil jurnal Scopus gimana? Tak kayak tadi, tapi masukin lagi. Oh, topik kamu apa yang mau diangkat? Gitu. Kayak tadi. Update drive-nya dong kak. Oh iya belum update ya. Nanti abis ini gue drive ya. Ada berapa yang belum gue update. Yang pertama yang belum gue update tuh masukin ini nih. Masukin settingan ChatGPT. Kemudian ini nih. Literatur review. Membuat kerangka konsep. Kerangka teori. Nah tadi ada yang request ya. Untuk kerangka teori ya. Untuk parafrase ini nih. Yang belum gue update ini. Abis ini gue update ya. Oke ntar gue update. Nah kita belajar tentang membuat kerangka teori. Nih kerangka teori tuh kayak gini guys. Kerangka terceritakan. Nah kalian masukin ini di sini ya. Nah, lalu saya berikan kerangka teori untuk topik. Topiknya apa? Misalnya tadi topik apa nih? Yang mau diangkat topik tentang apa sih? Demo ya. Demo DPR. Aksi protes aja ya. Aksi protes mahasiswa ke DPR. Gitu ya. Nah, di sini sesuai dengan topik kalian masukin. Kemudian teori ini harus mencakup teori-teori utama. Teori-teori utama di sini